Bab 902. Siapa yang membunuh siapa? Ini sudah berakhir. Setelah mendengar apa yang dikatakan murid halaman dalam, Grace Yu menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tahu bahwa segala sesuatunya akan semakin rumit. Gino Li dan Granny Li yang berada di sampingnya juga mengangguk setuju. Mereka semua tahu tentang karakter warrior Yang, terutama Granny Li, yang menghabiskan beberapa waktu bersama warrior Yang. Dia tahu betul bahwa sekali warrior yang benar-benar marah, maka dia akan menjadi orang gila. Pembunuhan di Partai Qingdao adalah contoh terbaik yang bisa ditunjukkan. Melihat warrior yang tersingkir, ekspresi di wajah Jen dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak mengenal kekuatan tubuh dan fisik warrior yang seperti Granny Li dan Grace Yu. Oleh karena itu, pada saat mereka melihat warrior yang terbang keluar, mereka bergegas menuju warrior yang berada, tetapi pada saat ini, laki-laki berjubah putih halaman dalam berdiri di depan mereka. Pria berjubah putih itu melirik Jen dan yang lainnya, mengatakan, "Dari halaman luar, jangan mengatakan jika kami menindas kalian. Kami hanya ingin kalian tahu bahwa ketika kalian datang ke perguruan lautan awan, maka jangan bersikap sok hebat. Jika tidak, hehe, sampah seperti kalian tidak akan berakhir dengan baik. Apa kalian mengerti? Aku." Pria berjubah putih itu tidak bisa melanjutkan perkataannya lagi, karena warrior yang muncul di hadapannya pada suatu saat dan mencengkram tenggorokannya. Melihat adegan ini, Nando Liu dan sekelompok murid halaman dalam mengubah ekspresi di wajah mereka. Kamu tidak mati." Pria berjubah putih yang tenggorokannya dijepit oleh warrior yang memandang warrior yang dengan tatapan penuh keterkejutan yang luar biasa. "Apa kamu kecewa?" kata warrior yang. "Kamu." Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang membanting tenggorokannya langsung ke tanah. Braak. Dengan suara teredam, kepala pria itu tenggelam langsung ke tanah. Tanah retak, darah muncul dari dalamnya dalam sekejap. Terbunuh. Semua orang di lapangan tidak menyangka jika warrior yang membunuhnya secara langsung. "Lancang. Kamu berani membunuh murid halaman dalam." Di sampingnya, tetua akademi menatap warrior yang dengan tatapan menindas. Selain keterkejutan, ada kemarahan yang tidak ada habisnya tersirat di matanya. Braak. Denny Hao menghajar kepala orang tua itu dengan marah, "Diamlah. Atau aku akan membunuhmu juga." Saat mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat kerumunan dan berkata, "Apa ada yang takut?" Semua orang menggelengkan kepala. "Kalau begitu ikuti ketua." Denny Hao berteriak marah. "Lakukan." "Iya. Kalian semua berdiri di tempat, jangan ikut campur." Warrior yang melihat ke arah Denny Hao dan yang lainnya, lalu berjalan mendekati Nando Liu dan yang lainnya, mengatakan, "Kalian memiliki kombinasi serangan yang bagus barusan. Apa kalian ingin mencobanya lagi? Kamu membunuh murid halaman dalam." Nando Liu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian baru saja ingin membunuhku." Warrior yang kembali mengatakan, "Karena kamu ingin membunuh, kamu harus sadar akan perasaan dibunuh. Jika kamu mengatakannya lagi, maka nyawamu akan dipertaruhkan di sini." Begitu kata-kata itu jatuh, warrior yang melesat keluar. Orang ini sudah panik. Dia pertama kali melukai tetua dan kemudian membunuh murid halaman dalam. Murid-murid halaman dalam mendengarkan perintahku mencoba yang terbaik untuk membunuh orang ini. "Ayo kita serang bersama." Suara suram Nando Liu terdengar di lapangan. Begitu suaranya jatuh, energi hitam melonjak dari tubuh orang-orang. Pedang raksasa energi sekali lagi muncul di atas kepala semua orang. Saat energi hitam di tubuh setiap orang terus mengalir ke pedang raksasa energi ini, ukuran pedang raksasa itu terus membengkak,
dan energi di dalamnya menjadi semakin menakutkan. Habisi. Suara Nando Liu terdengar, pedang raksasa itu bergetar hebat, dan kemudian melesat keluar. Warrior yang memiliki penampilan mengerikan di sudut mulutnya. Dia menggenggam pedang Dewa Barbar di kedua tangannya dan membantingnya dari atas ke bawah. Duar. Suara keras seperti guntur pecah di langit. Di mata semua orang, pedang raksasa energi itu hancur berkeping-keping setelah getaran hebat dan berubah menjadi fragmen energi yang tidak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit. Mati kau! Warrior yang bergerak, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menembakkan serangannya ke arah Nando Liu. Ekspresi di wajah Nando Liu berubah. Dia dengan cepat berteriak dengan marah, "Kirim formasi!" Meskipun para murid halaman dalam dan yang lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan warrior yang reaksi mereka tidak lambat. Pada saat suara Nando Liu terdengar, tangan semua orang tersimpul rapi. Sebuah sidik jari keluar, dan cahaya putih langsung muncul di sekitar semua orang, membungkus semua orang. Pada saat ini, warrior yang baru saja datang ke tirai cahaya putih. Menghadapi tirai cahaya itu, warrior yang tidak ragu sama sekali, pedang di tangannya jatuh. Braak! Ada suara keras yang terdengar, dan seluruh tirai cahaya bergetar hebat, tapi tidak terputus. Ini membuat Nando Liu dan yang lainnya menghela napas lega. Namun, pada saat ini, warrior yang mengangkat pedang di tangannya lagi, dan kemudian membantingnya lagi. Braak! 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 Setelah tirai cahaya beberapa kali dihancurkan oleh warrior yang, tirai cahaya perlahan mulai retak. Nando Liu dan yang lainnya terkejut. Terutama Nando Liu, pada saat ini, ketakutan benar-benar mengisi sedikit benaknya. Nyatanya, saat warrior yang mengalahkan tetua tingkat tinggi setengah suci, dia sudah ketakutan. Dia bukan orang bodoh, dia tahu bahwa dia telah menyinggung orang yang kuat. Namun dia lebih tahu bahwa tidak akan ada rekonsiliasi pada saat itu. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membunuh warrior yang sepenuhnya untuk menghilangkan masalah yang mungkin bisa muncul ke depannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan menggabungkan kekuatan ratusan murid halaman dalam, dan dikombinasikan dengan keterampilan serangan gabungan, dia dapat dengan mudah membunuh warrior yang. Namun dia tidak menyangka bahwa tubuh warrior yang sudah lebih kuat dari siluman monster setengah suci yang sangat menakutkan. Dia bahkan tidak menyangka bahwa warrior yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Harus dipahami jika formasi mereka bisa menahan serangan para tingkat tinggi setengah suci. Warrior yang berada pada alam kaisar. Tidak hanya Nando Liu, tetapi murid halaman dalam juga tercengang saat ini. Seperti Nando Liu, mereka juga mulai diliputi rasa takut. Semuanya, orang ini sudah panik. Jika dia merusak formasi ini, dia pasti akan membunuh kita. Jika kita tidak ingin mati, kita hanya bisa membunuhnya bersama-sama. Nando Liu menatap warrior yang dengan niat membunuh tersirat kuat di matanya. Dia tahu bahwa saat ini Master Akademi ditahan oleh Master Pegunungan Serigala Langit dan tidak bisa keluar untuk menghentikan warrior yang. Jika ingin hidup, maka dia sendiri yang harus memperjuangkannya. Dia pengajaran sekolah asing, kata salah satu murid halaman dalam. Sebelumnya, jika ingin membunuh maka bunuh saja. Bagaimanapun juga dia bisa menyalahkan warrior yang karena terlalu lemah. Kematiannya pun juga tidak ada harganya. Akademi tidak akan menghukum mereka secara berlebihan untuk orang yang tidak berharga. Tapi sekarang, warrior yang tidak hanya tidak lemah, tetapi juga sangat kuat, jika tidak dapat dibunuh, masalah yang akan timbul ke depannya pasti sangat serius. Apa kamu pikir dia akan membiarkan kita pergi begitu saja?
Nando Liu dengan dingin melirik murid yang berbicara saat mengatakannya. Mendengar ini, wajah semua orang tiba-tiba tenggelam. Nando Liu berkata lagi, dengan begitu banyak orang di halaman dalam kita, bahkan jika seorang alam kaisar bukanlah lawan kita. Ditambah lagi, dia sudah membunuh murid kita, kenapa kita tidak bisa membunuhnya? Apa kita merupakan orang yang bisa ditindas semudah itu? Berbicara tentang ini, Nando Liu berkata dengan keras, semuanya, murid halaman dalam kita tidak bisa mati sia-sia. Jika ingin membalaskan dendam, maka habisi dia. Mendengar kata-kata Nando Liu, banyak ekspresi murid halaman dalam mulai cemberut. Braak. Pada saat ini, tirai cahaya pecah. Bunuh dia, teriak Nando Liu. Bunuh. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Suara yang tidak terhitung jumlahnya terdengar di atas tembok kota. Kemudian serangan energi yang tidak terhitung jumlahnya membanjiri warrior Yang. Namun, banyak serangan energi tidak berguna bagi warrior Yang. Warrior yang bergegas langsung ke kerumunan tanpa mengurangi kecepatan. Setelah memasuki kerumunan, bayangan Tao terbang keluar. Orang-orang yang terbang keluar terbunuh secara langsung atau terluka parah. Pada awalnya, beberapa orang bergegas maju dengan ceroboh, tetapi ketika mereka melihat warrior yang membunuh semua orang seperti dewa kematian, murid-murid halaman dalam yang tidak terhitung jumlahnya menjadi ragu, mereka mulai takut, kemudian beberapa orang tidak berani bertindak terburu-buru. Ini tidak akan berhasil. Dalam kurang dari beberapa waktu saja, tidak ada seorang pun di depan warrior yang mencoba untuk menghentikannya. Dan di sekitar warrior Yang, lebih dari 100 murid di halaman dalam berbaring. Di antara mereka ada yang mati dan ada yang terluka parah. Kali ini, semua murid di halaman dalam ketakutan. Meskipun mereka semua jenius dan pernah mengalami perkelahian, mereka masih dikejutkan oleh metode berdarah warrior Yang dan sangat ganas. Dan tangan Nando Liu mulai gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka pengajaran sekolah asing di hadapannya berani membantai murid-murid halaman dalam seperti ini. Kamu, warrior Yang, kamu sudah membunuh begitu banyak murid di halaman dalam. Kamu mati, kamu akan mati. Iris Qian tiba-tiba berjalan di depan warrior Yang dan menunjuk ke warrior Yang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, warrior Yang sudah memberikan pukulan kepadanya. Dengan keras, Iris Qian terbang ratusan kaki jauhnya secara langsung. Warrior Yang berjalan ke arah Nando Liu, menatap murid-murid halaman dalam, dan berkata, aku bukan orang yang suka membuat masalah. Dan juga, aku bukan orang yang penakut. Aku hanya perlu satu orang yang saja yang harus mati, tapi sayangnya kalian tidak membiarkanku melakukan itu, membuatmu membunuh begitu banyak orang. Sekarang aku ingin bertanya, apa kalian bersedia menemani kematian mereka? Pada saat ini, seorang murid halaman dalam berdiri dan berkata, kamu membantai murid halaman dalam seperti ini, akademi tidak akan membiarkanmu begitu saja. Warrior yang berhenti, lalu menunjuk Jen yang berada di bawah, berkata, sebelumnya, kamu bisa saja membuka gerbang kota, mengapa kamu tidak melakukannya? Kamu tahu, hampir pada satu titik, semua orang di bawah akan mati di depan gerbang kota. Pada saat itu, pernahkah kamu berpikir bahwa mereka juga murid akademi? Bukankah mereka sudah mati? Kata murid itu dengan sungguh-sungguh. Begitu perkataan itu terucap, warrior yang muncul langsung di depannya, tangannya terulur meraih kerahnya, kemudian memukul perutnya dengan satu pukulan. Seluruh wajah murid itu langsung membeku. Karena warrior yang secara langsung menghancurkan seluruh tulangnya dengan satu pukulan saja. Warrior yang mengendurkan tangannya membuatnya langsung jatuh ke tanah. Warrior yang berkata pelan,
Sekarang, bukankah kamu sudah mati?" Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang bergerak dan menyerang Nando Liu. Tepat saat dia akan mendekati Nando Liu, seorang pria paruh baya berbaju hitam muncul di depan Nando Liu. "Kakak seperguruan." Melihat pria paruh baya ini, Nando Liu menjadi sangat gembira. "Apa bedanya perbuatan keji itu dengan siluman monster? Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu, murid dari pengajaran sekolah asing? Aku bahkan ingin melenyapkanmu agar kamu tidak membantai murid akademi lagi." Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, tombaknya membawa cahaya dingin ke arah warrior yang siap untuk melesatkan tembakan. Bersambung.